Shalom, salam jumpa kembali dalam sekolah kehidupan, sekolah yang tidak ada pernah tamat-tamatnya ini. Karena dalam kehidupan kita terus belajar, ya, belajar terus belajar sampai Tuhan memanggil kita. Terima kasih kepada semua rekan pejuang kehidupan yang terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, share, bahkan menonton video ini sampai dengan selesai, sehingga channel ini tetap eksis dalam memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik, dan memberikan pelajaran-pelajaran kehidupan bagi kita. Nah, pada hari ini pelajaran kehidupan saya ambil dari kitab Lukas 15 ayat 18 sampai ayat 19, ya. Dan saya beri tema perubahan karakter kita itu berbanding lurus dengan perubahan keadaan kita. Ya, sekali lagi tema pelajaran kehidupan hari ini, perubahan karakter kita berbanding lurus dengan perubahan keadaan kita. Nah, karakter dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, tabiat, watak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Itu berarti karakterlah yang membedakan seseorang dari orang yang lain, membedakan orang baik dan orang jahat, orang kuat dan orang lemah, orang yang putus asa dan orang yang tegar di masa yang sukar, orang yang bimbang dan orang yang imannya mengalahkan dunia. Jadi dapat disimpulkan bahwa orang yang berkarakter itu berbeda dengan orang yang lain, karena orang yang berkarakter itu baik, kuat, tegar, dan tidak gampang putus asa, dan imannya mengalahkan dunia. Tahu membedakan mana yang baik dan yang jahat, tahu membedakan mana yang benar dan yang salah. Orang yang berkarakter adalah orang yang memiliki integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah kemampuan menemukan yang benar sementara orang melihat abu-abu. Integritas adalah kemampuan memikul tanggung jawab. Integritas adalah kemampuan menepati janji. Integritas adalah jujur namun tetap rendah hati. Integritas adalah tindakan konsisten. Ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa orang yang memiliki integritas itu perkataan dan perbuatannya selaras. Ya. Itu berarti karakter yang berisikan integritas adalah segala-galanya. Tanpa karakter yang berisikan integritas, seseorang tidak dapat memimpin diri sendiri, apalagi memimpin orang lain. Ya. Ada dua hal yang kita temukan dari pembacaan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, karakter yang berisikan integritas membantu seseorang melakukan yang benar walaupun sulit. Orang yang berkarakter itu, jika ia telah yakin akan suatu kebenaran, ia rela melakukannya walaupun sulit, bahkan penuh resiko. Ada beberapa tokoh dalam Alkitab yang memiliki karakter yang siap menghadapi apa saja demi kebenaran yang ia percayai. Contohnya Musa. Kita semua tahu bagaimana segala resiko, ancaman, masalah, dan berbagai kesulitan yang dihadapi Musa karena tindakannya saat membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Ya, ancaman dari Firaun, bahkan dari bangsa Israel sendiri. Bahkan Musa sendiri tidak bisa masuk ke tanah Kanaan yang dijanjikan Allah, ya, oleh karena persumutan bangsa Israel. Nah, itulah bukti orang yang berkarakter. Ia rela melakukan yang benar walaupun sulit dan penuh risiko. Contoh lain lagi Daniel. Contoh lain lagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu adalah orang yang berkarakter. Ya. Nah, yang kedua, karakter itu dibentuk melalui masalah dan penderitaan. Nah, salah satu makna yang pasti dari segala masalah adalah masalah dan kesulitan adalah membentuk watak dan karakter kita. Jadi dalam Roma 8 ayat 28,
ya, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nah, dalam kisah firman Tuhan hari ini, ya, ini tentang anak yang hilang. Bahwa anak ini di tempat perantauannya ia kehilangan semua yang dimilikinya. Karena apa? Karakternya buruk, karakternya bobrok, ya, hidup berpoya-poya, hidup berpesta-pesta segala macam, ya. Nah, dalam kisah anak yang terhilang ini, ya, ia kehilangan semua yang dia miliki. Dia kehilangan hartanya, bahkan setelah habis hartanya, sahabat-sahabatnya pun meninggalkan dia. Bahkan sesuap nasi, ya, di depan kandang ternak, di hadapan ternak yang sedang makan, dia mencoba mengulurkan tangannya untuk mengambil sedikit makanan ternak itu untuk mengenyangkan perutnya, ya. Nah, saat itu kesadarannya timbul dan pikirannya terbuka, ya, ayat 17 Bapak Ibu bisa baca. Nah, dia menemukan sesuatu yang menjadi dasar kehidupan, yaitu karakter yang berisikan integritas. Jadi karakternya terbentuk melalui masalah dan penderitaan. Jadi betapapun hebatnya talenta, betapa hebatnya status sosial, betapa hebatnya kekayaan, betapa hebatnya kepintaran seseorang, tanpa didukung oleh karakter yang berisikan integritas, semuanya sia-sia. Ya, karenanya perubahan karakter kita berbanding lurus dengan perubahan keadaan kita. Waktu anak yang terhilang itu berubah karakternya, maka keadaannya pun berubah. Ya, keadaannya berubah. Yang tadinya dia untuk makan makanan ternak aja pun nggak bisa, sekarang dia dipersiapkan pesta oleh bapaknya. Siapkan pesta. Kita akan adakan pesta 7 hari 7 malam. Ya, pesta yang dilakukan oleh bapaknya ini bukan karena dia kembali, bukan karena dia telah kembali, bukan. Tapi apa yang dipestakan oleh bapaknya adalah karena perubahan karakter anaknya. Yang dipestakan oleh bapaknya ini dalam kisah anak yang hilang ini, bapaknya melakukan pesta bukan karena anaknya kembali, tetapi karena anaknya sudah berubah karakternya. Karena didapati orang tuanya bahwa anaknya karakternya sudah berisikan integritas. Nah, karenanya ketika karakternya berubah, maka keadaannya pun berubah. Ya, itu tentang anak. Karenanya perubahan karakter kita itu berbanding lurus dengan perubahan keadaan kita. Jadi kalau keadaan kita mau berubah, berubahlah karakter. Itu intinya. Demikian pelajaran kehidupan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.